Nah kan kita ngobrol kayak gini kan diniatkan sebagai terapi ya. Iya. Saya sakit stroke ya kan, kemudian pengen sembuh gitu loh. Kemudian kan yang sakit bisa jadi bukan hanya badan, Iya bukan hanya betul. fisik, tapi pikiran kan, mentalnya juga sakit. Nah itu saya terinspirasi dari si itu tuh orang yang namanya Aldi Taher itu, yang dia dulu kita sempat anggap dia tuh norak, Iya. ya nggak, baca rekam posting Al-Quran. Tapi sekarang siapa yang bisa bantah bahwa barokahnya dia baca Quran, kemudian dia selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Itu adalah bukti bahwa uh, itu benar, nggak bisa dibantah bahwa kita ini ya semua harus mengembalikannya kepada Allah, bukan apa-apa agama, bukan apa-apa agama, enggak. Tapi ya itu inti dari kita diciptakan kan. Manusia dan jin itu diciptakan kan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Iya. liya'budun itu kan. Tanpa terkecuali. Nah, terus kemudian kan ada juga hadis Nabi. Nah, kalau kita pengen tahu Tuhan kita siapa, maka kita harus tahu diri kita dulu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu itu kan apa namanya? Hadis yang menjelaskan kalau lu pengen ngerti soal Tuhan, maka lo harus pahami soal diri sendiri. Nah, soal diri kita, kita ini kan memposisikan diri sebagai ciptaan. Iya betul. Maka pencipta sudah menciptakan guidebook, sudah menciptakan buku panduan untuk kita menjalani hidup. Jadi 3 minggu ini gue cari berbagai macam referensi, dengar berbagai macam podcast mengenai kesehatan mental, mengenai kesehatan, macam-macam ya gue dengar podcast itu. Nah, justru kesadaran gue itu terguncang ketika misalkan yang gue dengerin tuh podcastnya Aldi Taher sama Dokter Tirta. Itu kan dua kutub yang berbeda kan. Iya betul. Yang satu sangat rasional, nah yang satu sangat tidak rasional kan gitu. Yang satu rasional sekali, yang satu sangat bertolak belakang. Nah iya, tapi terus yang rasional ini akhirnya nunduk-nunduk gitu sama Iya yang tidak mengikuti ya. rasional. Artinya kan ada kekuatan besar di belakangnya Aldi Taher ini kan. Ya menurut saya kekuatan besarnya Aldi, dia nggak punya backup siapa-siapa, tapi kekuatan besarnya adalah kedekatan dia dengan Tuhannya, Siap, sepakat yang itu. termanifestasi dengan dia baca Quran, dia cium kaki ibu misalkan, dia berbakti pada orang tua, dia berbakti pada keluarganya, cium pipi istri, cium pipi mantan istri. Itu yang bahaya. Cium Apalagi pipi, kalau istri orang lain. nah itu bahaya, jangan tuh, jangan. Nah, ini kita bicara sequence ya. Sequence-nya itu di Al-Quran kan dibuka dengan surat Al-Fatihah, yang Ya, artinya pembuka ya betul. Al-Fatihah. Atau kita mau sesuai dengan urutan wahyu diturunkan. Ya, Iqra. Nah, kalau itu kan artinya ngaji kita pertama ini, kita Hmm. ngaji soal Iqra itu. Nah, saya sih pengen juga ngebahas soal Al-Insyirah. Al-Insyirah itu kan kalau diterjemahkan kan itu doanya Nabi Musa ketika mau ketemu sama Fir'aun. Hmm. Kan yang dibaca itu alam nasroh laka sodrok. Jadi minta dibukakan, dilapangkan dadanya. Lebih Cari Quran dulu ya, biar oke, biar siap. lebih apa, biar nggak ngawur ngomong. Biar berdasar ya. Ya karena saya kan juga bukan bukan ahli tafsir. Jadi kita ini sedang tidak menafsirkan apa-apa karena kita tidak punya kapasitas sebagai ahli tafsir. Iya. Mungkin nanti kita bicara baca, kemudian kita coba tangkap maknanya apa Tuhan mau bicara apa sama kita gitu loh sebagai ciptaan.
Dan itu lebih karena panjenengan itu terinspirasi oleh Aldi Ya, Taher. kita berangkat dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Ya, Jadi Al-Quran disifati sebagai syifa, ya, obat. Obat untuk segala hal. Dan obat itu kan ceritanya surat yang ditulis oleh Tuhan untuk ciptaannya, oleh Sang Khalik untuk makhluknya. Jadi kita punya mobil misal ya, pabriknya bikin panduan penggunaan mobil. Nanti ada indikator apa yang nyala, maka apa yang harus dibetulkan. Itu kan kita pasrah sama yang punya pabrik, ya, sama yang bikin mobilnya. Terus kita nggak ngarang-ngarang gitu loh. Jangan-jangan selama ini kita pergi ke bengkelnya bengkel-bengkel nggak resmi gitu kan. Yang ngarang-ngarang aja kerjanya ngakal-ngakalin. Tapi kita nggak pernah nanya ke bengkel resminya. Nah, kalau kita pakai analogi seperti itu, maka buku panduan resmi orang hidup di dunia itu Al-Quran, nggak ada yang lain. sudah ketemu yang surah yang mau dibahas? Belum. Belum. Nah, kalau kita ngikutin Aldi Taher, ya kan, podcast dengan siapapun, kita mulai dengan Al-Fatihah gitu kan. Bagus juga sih. Iya, dia ketemu Raditya Dika yang bercanda-bercanda, diajak Al-Fatihah. Bahkan ketemu Denny Sumargo yang non-muslim, diajak Al-Fatihah. Ketemu Profesor Renat Kasali, diajak Al-Fatihah. Itu kan orang udah luar biasa. Nah, Al-Fatihah itu kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu kita dianjurkan untuk memulai segala aktivitas dengan itu Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi Al-Quran dibuka dengan statement bahwa Allah itu, Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu statement menurut saya. Statement dari Allah di Al-Quran dibuka dengan kalimat menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu yang dipakai. Kita bisa hidup sampai sekarang. Apapun yang terjadi dengan kita, itu semuanya atas Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi belas kasih, kita ini hidup nih karena belas kasihnya Allah. Allahnya itu sayang sama kita gitu. Iya. Mau distatementkan dengan dikasihani juga enggak apa-apa, karena Tuhan yang memberi kasihan. Saya kan selalu bilang, saya nggak suka kalau dilihat dengan tatapan kasihan ya kan? Nah, terus itu arogansi saya. Karena ketika dilihat dengan tatapan kasihan oleh orang lain, itu kan kita merasa lebih rendah dari orang lain. Nah, ketika tidak mau dikasihani oleh orang lain itu, menurut saya, itu arogansi. Toh kita hidupnya dengan belas kasihan dari Tuhan. Tentu juga orang mungkin melihat kita dengan kasihan itu kan bukan karena memandang rendah. Iya. Tapi lebih karena dia tuh sayang sama kita, karena ada faktor sayang. Iya, betul sekali. Dan faktor kasih dan faktor sayang, kasih sayang gitu. Setelah bismillah, alhamdulillah. Ayat keduanya alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim, itu statement lagi. Ya. Statement lagi bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun statement sebelumnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus muji-muji dulu. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu kan statement bahwa Allah itu maha segalanya. Ya. Tuhan semesta alam. Semua-muanya, walaupun Tuhan bisa bekerja sekehendak Dia, tapi ketika kita sadar relasi kita antara Khalik dengan makhluk, itu yang digunakan adalah relasi Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kecenderungan mengasihi Tuhannya kepada makhluknya pasti lebih dari makhluk kepada makhluk. Nah, jadi setelah statement arogan Rabbil Alamin, bahwa Tuhan semesta alam, itu kan oleh Aldi dimaknai semua milik Allah. Gitu. Semua milik Allah. Semua burger milik Allah. Iya. Semua profesor milik Allah. Bahkan semua bubur milik Allah, kata dia begitu. Nah, saya tuh belajar betul ya, pasca stroke ini. Memang kita ini bergerak benar-benar atas izin Allah. Iya. Bayangkan, lu nih sehat kan, angkat tangan kiri nggak ada masalah kan, jalan juga normal aja kan, karena dari kecil ya jalan ya begitu jalan, tanpa kita sadari itu sebagai sebuah anugerah. Tangan yang berfungsi dengan normal, itu kan kita terima begitu aja, ya udah emang begitu, dari kecil ya begitu aja. Tapi begitu masuk kayak gue nih fase kena stroke jebret, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ngupil pakai tangan kiri aja itu susahnya setengah mati. Menjadi waktu awal stroke itu ngegeser kaki kiri begini aja tuh udah susah setengah mati. Iya, siap. Nah, terus bisa ngupil tuh senangnya setengah mati, dianggap sebagai pencapaian. Ya. Ngupilnya pakai tangan yang kena sakit yang kiri, stroke. Iya. Bisa ngerokok pakai tangan kiri itu udah norak banget gitu. Ingat kan? Awal-awal itu bisa ngerokok di depan pakai tangan kiri itu kan kayaknya seneng banget. Iya. Menjadi nikmat yang luar biasa. Nah iya, terus manusia merasa bisa ngontrol semuanya. Bisa ngontrol orang lain. Bisa ngontrol organisasi yang besar. Yeah. Bisa merasa bisa ngontrol bisnis yang besar. Merasa bisa ngontrol banyak orang. Ketika Tuhan gak kasih izin, Allah gak kasih izin, ngangkat tangan kiri aja lo gak bisa. Lagu-laguan lo mau ngontrol orang ya kan. Itu masalahnya. Nah, ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan Tuhan statement arogan lagi. Yeah. Gue ini raja. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Maka kalau misalkan urusan balas dendam, ya gue maha balas dendam. Jadi kita jangan fokus ke situ lah, ngeri. Gue ngeri kalau misalkan fokus kita ke situ. Sebaiknya kita fokus ke Rahman dan Rahimnya aja. Kita berharap Rahman dan Rahimnya. Karena kalau kita mau hitung-hitungan kayak hitung-hitungan untung rugi ya, mau bicara soal hak dan kewajiban, kalau bicara hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja kan simpel. Pemberi kerja itu mengeluarkan sejumlah uang untuk ditukar dengan waktu pekerjanya yang didedikasikan pekerjaannya untuk benefit si pemberi kerja. Itu kan simpel hitung-hitungannya. Nah, ini sama. Kalau kita misalkan pakai hitung-hitungan seperti itu, bahwa Tuhan berhak menghukum kita sesuai dengan jumlah dosa kita, gua rasa pahala kita nggak cukup deh. Iya.
ya nggak? Tapi kemuliaannya Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahimnya tadi Nah, ada fokusnya di situ. Jadi termasuk pengampunan. termasuk hal-hal buruk yang menimpa kita. Lagi seneng-senengnya nyari duit, lagi seneng-senengnya makan enak, terus dikasih stroke, jebret. Nah, kalau kita maknai itu sebagai penghukumannya Tuhan, itu kita nggak akan terima. Ya, ya Tuhan, belum mati kok, belum udah dihukum gitu loh. Nah, kalau Aldi Taher kan bilang orang rugi itu nggak ada, yang rugi itu yang masuk neraka. Ya gimana cara masuk surga? Kan gampang, mati dulu, ya nggak? Syaratnya yang pertama Syaratnya. itu. Masuk surga ya nggak mau mati gimana? Mati dulu, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan memaknai apa yang terjadi pada gua ya, artinya ini proses penerimaan, gimana caranya bisa terima. Usia belum 40 tapi udah kena stroke. Itu kan sesuatu yang berat. Orang stroke itu kan masuk kategori cacat. Mm-mm. Apa? Stroke itu menghasilkan kecacatan kan. Terus panjenengan untuk menyikapi eh, penerimaan bahwa jenengan ini terkena sakit stroke, legowonya bagaimana? Nah, ini perkara POV aja, point of view, cara sudut pandang kita gitu. Jadi, saya punya teman-teman yang kebetulan juga mendalami ilmu agama ya. Dan mereka banyak memberikan nasihat saya berdasarkan eh, kedekatan mereka dengan Tuhan. Jadi, atau pemahaman mereka tentang agama yang cukup mendalam gitu. Bahkan kadang-kadang nasihatnya itu ditambahi dengan kata-kata ini adalah nasihat dari orang sehat kepada orang cacat. Ingat kan dulu Syekh Wisnu pernah ngomong begitu kan Iya, saya kan. Maka ya apalah saya ini orang cacat yang berusaha ngomong pada orang sehat. Mungkin nggak relate. Tapi kalau kita fokus pada Rahman dan Rahim, maka kita akan melihat apapun hal buruk yang menimpa kita itu bukan sebagai hukuman, tapi pelajaran. Jadi hidup ini kan beda sama sekolah. Kalau sekolah itu belajar dulu, baru ujian kan. Kalau hidup dibalik, kita ujian dulu, baru setelah itu kita belajar. Gitu kan? tapi tidak sekolah ya. Nggak sekolah. Ya itu kalau sekolah kan kita belajar dulu, baru ujian. Kan? Nah kalau hidup ini kita dikasih ujian dulu, baru habis itu setelahnya kita belajar. Dan ini bisa jadi Nah kalau nggak pembelajaran belajar, ini, goblok namanya gitu aja. bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman mungkin yang dengan usia masih muda, belajar dari jenengan bagaimana sih biar di usia yang jenengan masih muda tidak terkena stroke. Ini bicara soal kesehatan, bro. Ya, kalau gitu kan. Sambil menyambung dari tema hari ini membahas tentang Al-Fatihah. Iya, saya stroke itu karena diabetes. Diabetes itu kan yang banyak terjadi di Indonesia itu kan diabetes tipe 2, gangguan metabolik. Yang sumber utamanya adalah gaya hidup yang jelek. Makan berlebihan, olahraganya kurang, kemudian pikiran yang nggak bisa dikendalikan, itu pasti jadi diabetes. Pasti itu. Tapi pada kasusnya panjenengan kan ini panjenengan juga berolahraga. Walaupun jenengan terkena sakit diabetes nih. Artinya kalau untuk teman-teman lebih ke gaya hidup, olahraga dan lain sebagainya tetap harus untuk mencegah dan lain sebagainya atau gimana itu Pak? Jadi kalau misalkan ngomong gaya hidup setahun sebelum stroke ya, saya rutin nge-gym,
Saya rutin lari, terus makan juga dijaga dengan gaya-gaya pola-pola intermittent, misalkan fasting. Nah, cuman waktu yang saya catat ya, tidur saya kurang, Tidur kurang, minum air putih juga kurang. minum air putih sangat kurang. Nah itu saya kan waktu saya DSA ya, di RSPAD itu dia melom-melin sama dokter, diajarin cara minum air putih yang benar gitu Ya, kan. belajar lagi ya. Belajar lagi, ya artinya disimpulkan dari hasil lab ada indikator yang namanya D-dimer. D-dimer itu ukuran kekentalan darah. Nah darah saya waktu itu kental banget. Nah pada saat sebelum stroke itu saya nge-gym. Nge-gym itu bekalnya bukan air putih, tapi gaya-gayaan minum es americano. Waduh, Terus saya nge-gym, minum americano, terus ngerokok, terus apa gitu. Nah, saya rasa itu cukup awalnya untuk bisa ngimbangi gula saya. iya, Tapi kan ternyata tubuh nggak bekerja seperti itu. Jadi misalkan eh, kita udah jaga makan, jaga aktivitas, kita perbanyak olahraga, perbanyak bergerak, tapi terus stresnya nggak hilang. Itu kan kita punya hormon yang namanya kortisol. iya. Kortisolnya tuh spike, dia naik. Ketika kortisolnya naik, itu nanti berpengaruh ke gula darah juga. Jadi mungkin lu dulu waktu belum nikah perut lu rata, ya kan? Setelah menikah nih udah ngerti yang namanya cicilan, udah ngerti yang namanya harus bayar listrik, harus apa, harus apa. Mulai deh pada melendung tuh bapak-bapak tuh perutnya ya kan? Rata juga, Pak. Rata ke depan. Oke, kembali, Pak. Berkaitan dengan eh, Kipasnya matiin tuh. sakit stroke-nya jenengan. Kipasnya matiin. Nanti kalau nanti kita dengar suara masuk. Jadi ngobrol itu ya, ini mungkin masih ngerekam kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, bisa Ngobrol tuh kayak dekat. ngobrol kita biasa aja, kita Oh, siap, asumsinya ya. Kita nggak butuh nggak mikirin audiens. siap. Kita sedang tidak, kalau misalkan niatnya adalah ini untuk saya pribadi, untuk bisa healing lewat baca Quran, saya nggak peduli audiens saya, Mengalir aja ya? ngalir. Oke, Jadi nggak perlu kita sapa orang-orang itu, karena siap-siap. karena kita lagi ngasih makan siapa-siapa. Jangan-jangan kalau kita selalu berpikir dari sisi pihak luar, itu kan yang kita kasih makan ego kita aja. Ya, Tapi kita coba berusaha bahwa ini kita tuh niatnya memang ya udah, ini jadi ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memahami diri kita sendiri untuk bisa mengenal Tuhan kita gitu aja. Emang harusnya sih hari ini nanti Wisnu bisa datang sehingga kita bisa minta arahan dari dia terkait dengan pembahasan Al-Quran sebaiknya gimana. Karena kan kita level level pemahaman kita mungkin beda-beda. iya. Tapi kan baca ya baca aja. Bahkan kalau kata Syekh Aldi Tahir ya kan, kalau kata Ustadz Aldi Tahir kan baca rekam posting. Ya saya pikir postingnya nggak usah lah, baca rekam. Kalau sekiranya ada manfaatnya baru diposting. Kalau misalkan yang kita rasakan manfaatnya diri kita sendiri gitu ya udah, itu disyukuri aja sebagai ternyata kita dapat hidayah. Hidayah itu kan punya, ini kalau belajar tata bahasa Arab ya, cara membaca kata di Arab itu kan apa yang menjadi huruf penyusunnya. Kalau sorof kan begitu ya. Iya. Nah, maka hidayah itu huruf penyusunnya tuh sama dengan hadiah. Walaupun nanti dikasih kasroh, dikasih fathah, Mm-mm. bacanya jadi beda. Kan hidayah, posisi kasrohnya di huruf H. Terus nanti alifnya ada di setelah dal, hidayah. Dalnya panjang. Nah, kalau hadiah setelah dal dikasih ya, itu panjang juga, tapi kasroh.
Nah, hadiah dan hidayah menurut saya akar katanya itu, akar hurufnya sama. Maka ketika orang diberikan hidayah oleh Allah, itu levelnya sama dengan dikasih hadiah, ya enggak? Iya. Jadi saya stroke itu kan sebelum usia 40 ya. Saya ingat banget itu stroke tanggal 16 September. 16 September itu usia saya persis 38. Oktobernya, di Oktober itu saya masuk ke 39. Iya. 2025 tuh, 39. 2025. Nah, 2026 ini, nanti Oktober saya 40. Dikasih stroke. Itu kalau dari sisi medis, artinya dikasih waktu untuk bertobat gitu loh. Karena kan ya misal kita ngomong, wah stroke kan udah parah. Derajat penyakitnya sama kayak serangan jantung, dan terjadi penurunan kualitas hidup yang sangat drastis kan ketika stroke. Tadinya bisa kemana-mana nyupir sendiri, Ya. bisa keluyuran kemana-mana tanpa harus didampingi. Nah setelah stroke kan harus pakai kursi roda, harus apa, harus apa. Tapi belum mati gitu loh. Sehingga masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki hidup secara medis, memperbaiki kesehatan, memperbaiki pola makan, memperbaiki pola hidup. Jadi orang diabetes itu kan banyak ancamannya. Kalau gulanya dibiarkan tinggi dalam waktu lama, itu bisa menyebabkan neuropati di kaki, retinopati di mata, orang bisa buta. Atau kalau misalkan gulanya nggak diturun-turunkan, terus nanti kakinya luka, itu dari luka itu bisa merembet kemana-mana, dan nggak sembuh-sembuh, bisa dibuntungin kakinya. Nah sama Allah saya dikasih stroke, ya suruh mikir, perbaiki pola makan lu, perbaiki pola tidur lu, perbaiki pola minum lu. Nah kemudian itu dari sisi medis, yang menurut saya itu bonus. Kalau dari sisi spiritualnya adalah Allah kasih waktu saya buat taubat, untuk memperbaiki hidup gitu loh, sehingga nanti ketika mati nggak rugi, nggak masuk neraka ya kan. Nah saya dikasih waktu buat minta, memohon-mohon sama Tuhan supaya saya bisa mati dalam keadaan baik gitu, bisa memperbaiki ibadah saya, bisa memperbaiki hubungan saya dengan orang-orang yang pernah misalkan terluka oleh saya. Ya kalau lihat dari sisi itu kan, itu artinya kan luar biasa tuh kasih sayangnya kan. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya terjadi Ini di kasih situ. sayang Tuhannya tuh luar Ya. biasa buat saya gitu loh. Jadi lu bayangin orang umur 40, sebelum 40 misal sudah punya ini punya itu, nah itu kan arogannya luar biasa, iya kan. Kepala ngedangak aja. Nah ngedangaknya itu arogan. Orang kalau ngedangak terus lupa caranya nunduk, nanti dia ngeludahin langit tuh dia, ludahnya balik ke muka pasti kan. Ngeludah diri sendiri artinya kan. Lah iya, orang sombong nggak ada apa namanya, nggak ada momen dia turun gitu loh, naik terus grafik kehidupannya, ya kan. Secara kesehatan dia merasa sehat, secara keuangan dia merasa baik. Nah terus kan yang terjadi itu biasanya arogan. Dan saya merasa Rahman dan Rahim itu terjadi kalau kita lihat dari sudut pandang istidraj. Pasal itu mungkin hampir kena ke saya. Jadi ketika misalkan
segala macam achievement dunia itu tidak saya barengi dengan uh, pengabdian atau penghambaan saya lewat ibadah-ibadah pada Allah, itu kan istidraj, kan dibiarin aja udah. Iya. Apa namanya, ya terserah lu lah, lu mau nyari duit kayak apa, lu kumpulin deh duit sebanyak-banyak lu. Begitu duitnya udah banyak, tahu-tahu nengok udah kuburan, ya kan? Ibadahnya jelek, gak pernah misalkan, atau ibadahnya ditinggal-tinggal, sholatnya. Nah terus apa namanya, setelah stroke mau sujud susah, itu kan saya baru ngerti baru bahwa ternyata sujud dan sholat itu Allah kan nggak butuh sholat kita, nggak butuh sujud kita, kita yang butuh. Nah kenikmatan itu kan dicabut dari saya. Sholat Jumat harus pakai kursi, ya kan, sholat harus pakai kursi, kemudian eh, ribet, misalkan harus lepas celana dulu karena setelah stroke jadi agak sulit nahan pipis misalkan, sehingga nggak yakin dengan kebersihan celananya gitu. Jadi kalau belajar dari Al-Fatihah itu kan, soal Rahman dan Rahim itu kan diulang sampai 3 kali, dari mulai Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah kemudian Maliki Yaumiddin 2 kali diulang kan, artinya Allah mau ngasih tahu bahwa gua tuh penyayang dan mengasih gitu, pengasih dan penyayang. Di luar sifat-sifat yang tadi, di luar sifat-sifat misalkan bahwa Allah adalah rajanya balas dendam, ya enggak? Malik Yaumiddin itu kan rajanya balas dendam, raja hari pembalasan. Jadi kalau kalau Allah itu mau balas dendam atau mau membalas manusianya, ya lu siapa? Apa urusannya Allah berurusan sama manusia yang kecil-kecil begini? Gitu. Kan sama kayak kita ya. Kita dalam posisi tertentu, misalkan kita merasa sudah besar. Kita kan nggak mau berurusan sama kecil-kecil kan? Ya enggak? Di satu sisi yang lain ya. Ya misal kalau itu siapa itu, Dewa Ahmad Dhani menggambarkan misalnya, lu punya rumah di Pondok Indah, rumah lu harganya miliaran, kemudian lu keluar dari rumah lu, terus tiba-tiba ada orang lewat jalan kaki ngata-ngatain lu marah nggak? Dikata-katain. Ngata-ngatain lu bego gitu loh. Iya. Nah, yang ngata-ngatain belum tentu punya rumah kayak lu kan, segede lu Iya. kan. Lalu berurusan sama kecil-kecil gitu kan males kan, ngapain dilayanin gitu loh. Nah gitu, kalau manusia kan begitu. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke sifat-sifat keilahian, bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pembalas dendam, maka Allah nggak ada urusan, nggak akan, Allah tuh nggak sakit hati kalau manusia misalkan ingkar terus kufur gitu kan, tinggal Allah cuma tinggal cetik kayak itu kena azab loh gitu. Nah gitu, cara Allah ngatur manusia kan gampang banget. Manusia itu sehebat-hebatnya ya, dikasih dikasih trombosis atau sumbatan di kepalanya sedikit aja, aku udah nggak bisa jalan tuh orang. Jadi mau arogan kayak apa lagi? Lanjut aja lah ya, biar nggak ngelantur. Oke, siap. Lanjutkan lagi ke ayat yang berikutnya. Ayat Iya, karena butuh. ayat keempat itu kan ngomong masih soal hari pembalasan, soal penguasaan, bahwa Allah tuh raja, Malik Yaumiddin. Terus dari situ
Kata-katanya iya karena budua iya karena stain. Hanya kepada kamu, hanya kepada engkau lah ya Allah. Kami beribadah. Iya karena budua iya karena stain. Dan kami meminta pertolongan. Nah itu saya pelajari dari Aldi Taher. iya, itu juga. Tapi terus sekitar sebulan yang lalu kan ya, saya ini berpisah dari anak saya yang paling kecil. Oh ya. Terus, nah itu sedihnya luar biasa tuh. Nah teman-teman banyak kasih nasihat, termasuk sampai ketemu psikolog kan. Nah kita tuh nggak bisa kontrol respon orang. Kan lo yang menyaksikan bahwa gue berangkat ke sana itu kan dengan niat baik, Iya. nengokin anak yang sakit, Iya. ya nggak? Betul. Nah terus kemudian anak ini ketemu sama ibunya, terus kita berharap ibunya bisa merespon dengan baik juga, kan nggak bisa. Terus kita ngomong, saya masih butuh nih anak buat nemenin saya recovery, tapi terus ibunya ngambil, kan itu kan di luar kita, di luar kuasa kita. Nah terus saya belajar, jangan-jangan yang kesedihan yang saya alami itu cuma ego aja, ego bahwa saya menguasai anaknya gitu, anaknya dekat sama saya. Nah terus begitu anaknya berpindah, lebih memilih dekat sama ibunya, nah ego saya yang terluka gitu. Sebenarnya aslinya begitu aja, bukan masalah patah hati atau saya sedih ditinggalkan oleh anak, ya pastilah. Tapi Orang tua ya. iya, akhirnya teman-teman yang pertama kali diucapkan, dinasehati ke saya itu kan ayat Quran juga, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair. Jadi katakanlah qulillahumma malikal mulki, atas nama orang yang, dan atas nama Allah yang maha pemilik kerajaan, malikal mulki tu'til man tasya, dan Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, wa tu'izzu man tasya, dan Allah menghukum siapapun yang beliau kehendaki gitu loh. Nah itu kita jadikan doa, biadikal khair. Pokoknya saya percaya ya Allah bahwa di tangan Kau lah yang terbaik gitu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Gitu. Nah setelah kita, ini ikrar kita nih, iya karena budua iya karena stain. Jadi Kita dipasrahkan ini semua ya. beribadah buat Engkau, dan kita minta pertolongan juga sama Engkau. Lagi-lagi Syekh Aldi Taher yang ngajarin tuh, bahwa memulai bisnis mana duluan, mulai dulu apa tawakal dulu? Kalau kata Syekh Aldi Taher, tawakalnya dulu, bisnisnya belakangan. Kalau perkara untung rugi, nggak ada rugi. Rugi itu kalau lu dapatnya segitu, ya udah emang segitu rezeki lu gitu, nggak ada ruginya. Lu keluarin modal 1 juta, dapat duitnya 500.000, itu rezeki lu, bukan rugi. Itu bukan rugi. Mode tawakal itu kan mode kita tuh membuat posisi kita kan nol lagi, kita merasa kita nothing gitu loh. Mungkin kalau kita ngelihat Aldi Taher di tahun ini, gua pribadi ya, ngelihat Aldi Taher di 2022 ketika dia mulai norak-norakan apa, baca rekam posting, terus kemudian dia nyalek di 2 partai ya kan. Ini orang apa sih gitu loh. Ngapain sih dia orang? Dia tuh menghilangkan sisi keorangannya, bahwa dia menihilkan ego manusianya. Dia udah tawakal aja sama Allah, udah nggak mikir yang lain. Ya udah, akhirnya ya karena Allah ini apa, pengatur segala skenario ya. Kan kita udah sepakat bahwa kita ini manusia ciptaannya kan. Iya. Kemudian kehidupan ini
apa yang ada di sekitar kita ini kan semua juga udah diatur sama Tuhan. Betul. Sehingga kita udah nurut aja sama sutradaranya. Dan itulah yang dilakukan Aldi Tahir. Dan Aldi Tahir bukan memetik dari hasil usaha dia. Enggak, menurut saya enggak. Itu dia cuma nunggu Allah, kapan waktunya Allah ngangkat dia. Iya. Hari ini lah dia diangkat. Gitu. Sekarang semua orang berebut ngundang Aldi Tahir untuk podcast. Dulu dia nge-DM-DM-in orang, ajak gua podcast dong. Gitu. Ada yang mau. Gak ada yang mau. Ini orang mau ngapain ini? Sekarang semua orang mau. Semua orang manggil. Bayangin orang selogis Dokter Tirta bisa manggil orang gak logis kayak gitu kan. Balik gitu. Dokter Tirtanya hilang. Hilang, arogansinya hilang. Iya nggak? Jadi kalau lagunya Metallica ada Master of Puppet itu kan, ya udah kita yakin kita ini hanya puppet. Master of Puppetnya itu Tuhan. Kadang-kadang kita merasa dalam pertunjukan duniawi ini, kita kan selalu merasa karena kita hanya melihat dari point of view kita gitu ya. Iya. Dari sudut pandang kita, dari lahir kan kita nggak pernah lihat dari sudut pandang orang. Iya. Pasti experience yang kita alami dengan mata kita sendiri, dengan telinga sendiri, dengan otak sendiri, maka kita selalu merasa kita ini pemeran utama. Bahkan kadang-kadang pemeran utama sekaligus sutradara, merasa bisa merancang hidup kita. Tapi kita ternyata nggak bisa. Ya pada kenyataannya belum tentu ya. Ya nggak bisa. Pakai logika Malik Yaumiddin itu, bahwa Allah itu raja. Walaupun raja hari pembalasan, tapi juga di surat yang tadi tuh yang Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, itu Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Iya. Wa tu'izzu man tasya, dan mengazab orang suka-suka Allah. Itu kan logika kayak gitu kan, logika bahwa Allah ini memang benar-benar master of the puppet kan gitu. Iya. Sutradaranya itu Allah. Kita nih ya udah nurut aja lah. Ibaratnya sudah dibikinkan skrip, kita tinggal jalani skripnya. Iya, jadi kita lakoni saja, manut dengan sutradaranya. Sutradaranya menurut kita ya. Iya, kita kecil Gusti Allah. Ikut teater sekolah. Iya enggak? Sutradaranya guru kan. Iya. Suruh jadi pohon ya pohon. Iya enggak? Suruh jadi batu ya batu. Suruh jadi batu ya jadi batu. Padahal ngapain jadi batu? Properti yang lain bisa. Ya intinya kayak gitulah. Hidup tuh begitu-gitu aja. Tinggal nanti Allah gerakin apa, kita terima. Apa tadi setelah Malik Yaumiddin? Iya, karena berdua. Iya, karena berdua nasta'in. Itu yang ayat kelima ya. Ayat keenamnya tuh ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita tuh minta diberi hidayah. Dan kalau kita sholat aja, artinya di setiap rakaat sholat itu kan kita baca surat Al-Fatihah. Sehari 17 kali kita minta diberi hidayah. Minta kita hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Dikasih hidayah untuk bisa menapaki siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yeah. Kita ini kan kadang-kadang suka terjebak dengan imajinasi bahwa segala sesuatu harus dideskripsikan. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah jembatan. Kita nanti rambut dibelah 7, terus kita jalan di atas itu. Yeah. Terus nanti kalau kita nggak bisa, kita jatuh ke neraka. Gitu. Yeah. Kan penggambaran gitu. Secara. Nah kan kita selalu fokus pada hal-hal yang begitu, yang kita bisa terima dengan akal sehat kita gitu. Nah terus kita fokus sama yang begitu-gitu kan. Nah siratal mustaqim itu kan sebenarnya dijalaninya di dunia. Yeah. Jalan yang lurus itu kan soal untung atau rugi. Nanti misalkan kita masuk neraka atau masuk surga itu kan ditentukan bagaimana kita menjalani hidup. Menurut saya begitu sih. Jadi bukan nanti kita tuh meniti jalan itu di
di apa tuh, di alam-alam berikutnya gitu loh. Iya. Bisa juga dengan pemahaman penafsiran begini. Ketika kita melakukan hal yang baik, tentu akan mendapatkan kebaikan. Dengan balasan kebaikan pula. Yang berarti dengan siratal mustaqim, Saya malah jalan jadi yang lurus, bisa penasaran. jadi begitu. Dan bisa jadi ketika kita melakukan hal yang tidak baik, dikasih balasan pula dengan yang tidak baik. Mustaqim itu mungkin atau akal katanya ya, istiqomah. Iya kan? Jalan yang kita lakukan terus menerus. Ya, Tapi diterjemahkan dengan jalan yang lurus gitu loh. iya maksudnya terus menerus tadi dengan kebaikan, terus menerus dengan keburukan kan akan dibalas dengan yang sama mungkin. Nah, nggak terjemahannya ini kalau di Al-Quran Android ini, Siratal Mustaqim itu jalan yang lurus. Nah, lagi-lagi kan kita terjebak bahwa otak kita tuh hanya mampu memahami lurus. Lurus itu berarti nggak belok-belok. Udah gitu aja. Akhirnya kita terjemahkan jembatan. Jembatan Siratal Mustaqim. Padahal kan nanti itu akan ada kaitannya dengan penjelasan itu. Tapi nanti tolong dikoreksi aja kalau saya salah. Atau siapapun yang boleh ngoreksi. Karena ini nggak mutlak kebenaran. Saya juga bukan ahli Quran. Ya, kita sadari kita bukan ahlinya itu. Jadi apa namanya? Bukan ahli tafsir. Tapi sebaiknya kita semua jadi ahli Quran. Ahli Quran itu kan artinya kita tuh jadi bagian yang tidak terpisah dari Quran. Ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu di ayat berikutnya kan dijelaskan. Apa sih siratal mustaqim itu? Siratal ladzina An'amta an'amta alaihim. alaihim. Fokusnya di situ. An'amta alaihim. Orang-orang yang engkau berikan nikmat. Artinya kan itu ada nilai-nilai kebaikan di situ. Bahwa jalan orang-orang pendahulu kita yang dulu sudah sukses menjalani kehidupan dengan baik. Konteksnya disambungin dari hidayah itu. Hidayah, kita minta dikasih petunjuk untuk menyusuri jalan yang istiqomah, jalan orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah. Nikmatnya apa ya? Hidayah tadi gitu. Yeah. Kadang-kadang kan ada motivator-motivator bisnis yang nyampur-nyampurin gitu bahwa udah kita ini tinggal meniru orang-orang sukses. Konteks ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang sudah diberikan nikmat terdahulu itu kan orang-orang sukses terdahulu, kita ikuti jalannya, maka kita akan jadi sukses seperti dia kan. Suka begitu. Padahal suksesnya dengan konteks macam-macam. Suksesnya itu kan diberi hidayah. Iya. Gitu. Nah, kita diberi hidayah dan kita bisa istiqomah gitu. Kalau guru saya itu Syekh Nurdin tuh suka sering ngomong bahwa istiqomah itu lebih bernilai, satu istiqomah lebih bernilai dari 1000 karomah. Artinya hal yang dilakukan dengan secara konsisten, disiplin dengan nilai-nilai itu akan mengalahkan karomah. Karomah itu kan kemuliaan. Yeah. Yang kadang-kadang bisa dinilai dengan atau bisa diterjemahkan sebagai keajaiban. Atau kalau kita aplikasikan dalam istilah kehidupan sehari-hari, itu sebagai bakat, ya enggak? Berapa banyak orang berbakat itu dikalahkan oleh orang yang bekerja keras, ya kan? Orang yang punya bakat tinju bisa dikalahkan oleh orang yang setiap hari latihan tinju secara konsisten. Itu udah kita pahami kan? Kita udah ngerti maksudnya gitu loh. Baru nanti ke ayat berikutnya. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, ini masih satu ayat. Iya, karena kita penggal di Siratal ladzina an'amta alaihim,
atau Iya. itu jeda. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi memang kita tuh kalau minta itu harus spesifik, nggak bisa nge-range gitu, nggak bisa kira-kira gitu. Ini kan cara minta yang spesifik. Ya Allah, tunjukkan jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat sebelumnya. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub. Itu spesifik banget. Siratal ladzina an'amta. Orang yang Engkau berikan nikmat sebelumnya. Ghairil maghdub. Bukan orang-orang yang lo marah gitu Iya. sama dia. Enggak. Maghdub itu kan katanya, asal katanya dari ghadab, marah. Maghdub berarti kena marah. Bukan orang-orang yang udah pernah kena marah. Ghairil maghdubi alaihim. Waladolin. Nadolin ini orang-orang tersesat. Jadi ketika Tuhan marah sama kita, maka kita akan dibiarkan tersesat. Gitu. Nah, Al-Fatihah itu mengandung hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Yang itu juga sifatnya gift, hadiah. Terus orang-orang yang dapat hidayah itu apa sih? Berarti orang-orang yang gak tersesat kan. Kadang-kadang kita juga merasa hidup kita baik-baik saja tanpa kita punya ibadah yang bagus, punya sholat yang bagus. Nah itu kita terima begitu aja. Padahal bisa jadi sama Allah dibiarkan tersesat. Kalau sudah dibiarkan tersesat, artinya kita masuk golongan yang maghdub, kena marah gitu loh. Nah ini nanti konten ini sebelum tayang saya mau tontonin ke Wisnu, biar Wisnu koreksi gitu, yang salah apa. Karena kan beliau lebih punya kompetensi, lebih punya otoritas buat menilai ini gitu. Iya. Karena keilmuan dia di situ, dia baca kitab-kitab kuning kan, dia juga rutin baca tafsir. Nah kalau saya kan cuma menerjemahkan dan mengira-ngira ini maknanya apa gitu. Bisa jadi salah karena keterbatasan saya dan sedikitnya ilmu pengetahuan saya gitu loh. Obrolan sehari-hari, Pak. Ini kan obrolan hari-hari, cuman kita coba kembali ke Al-Quran gitu loh. Maksud saya, kita ini kan kadang-kadang terjebak lagi pada baca Quran tuh baca di target sehari 1 juz. Tapi kita nggak coba menyelami maknanya, artinya. Kita nggak tahu apa yang kita baca. Sedangkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan suruh baca dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Yang diciptakan apa? Ayat keduanya, khalaqal insana min 'alaq. Di situ kan ada penjelasan tuh soal manusia yang diciptakan dari tanah. Iya. Iya kan? Proses penciptaan manusia. Itu nanti mesti dibaca suratnya sih, biar nggak ngawur. Oh, Iya kan? hari ini lebih ke Ya hari Al-Fatihah ini ya. kita Ngobrol kalau itu tentang Al-Fatihah. yang Al-Fatihah ini kan secara arti aja. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris nih sama dia nih, disebutnya opener, pembuka. Al-Fatihah, pembuka. Jadi memang harus dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, tadi kita berpikir kan, mau dimulai dari mana, Al-Fatihah atau dari Al-Alaq. Sesuai dengan urutan turunnya wahyu. Nah, cuman kan digerakannya untuk Al-Fatihah kan. Mau bahas yang lain-lain nggak ketemu. Nah, Pokoknya disclaimer-nya ini sekarang kan kita ngobrolnya kesana sini lah ya. bicaranya kita digerakkan.
Bahkan misalkan ternyata saya digerakkan oleh Allah untuk merekam pembicaraan kita hari-hari gitu, yang mungkin nggak ada manfaatnya juga, ya nggak? Ya manfaat bagi kita ya, kalau bagi orang lain belum tahu kita. Bodoh amat, Amat. bodoh amat. Gitu sih. Ya kita cukupin aja dulu kali ya hari ini ya. Boleh. Mau tanding. Ini, kita main PS aja. Ini Ya. kita kasih judul ngaji aja. Ngaji, baca Quran, baca artinya, kita diskusikan maknanya gitu. Kalau punya kuota posting ya kan. Kalau kata Aldi Tahir gitu. Orang mau head comment, mau head speech itu serang selama kuota-kuota dia kok. Iya. Ngapain pusing? Yang penting ada kuotanya. Kalau dia nggak punya kuota dia nggak bisa ngasih head comment. Pending. Iya kan? Jadi tanpa pembuka, tanpa penutup, Ya dibuka dengan Bismillah tadi kan. ya kita mulainya di akhir ini. Kita Hah? buka dengan membaca kalamullah. Selesai, Bismillahirrahmanirrahim. ya nggak tadi kan, ya udahlah. Nggak usah pakai buka tutup gitu lah. Iya makanya.